Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferry Hadi dengan NIM 1710 1282 62 119 dari Universitas Indonesia Batam, ingin mempresentasikan hasil kerja praktek saya di kantor Kelurahan Tanjung Riau dengan dosen pengampu Bapak Oktaveza MKOM dengan judul Multimedia Interaktif tentang Prosedur Pelayanan Dokumen di Kantor Kelurahan Tanjung Riau menggunakan Adobe Flash. Selanjutnya saya akan mempresentasikan laporan praktek saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Pelayanan birokrasi merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana sebenarnya aparat pemerintah yang memiliki sebutan abdi masyarakat dan abdi negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan yang seadil-adilnya kepada masyarakat. Pada kenyataan justru terbalik. Masyarakat yang ingin menerima pelayanan malah menjadi pelayanan terhadap keinginan dari aparat pemerintah. Salah satu contoh prosedur pelayanan pengurusan dokumen terdapat di kantor Kelurahan Tanjung Riau yaitu 1. Membuat pengantar dokumen KTP dan KK. Yang kedua, surat pindah. Ketiga, surat pengantar nikah. Dan masih banyak lagi. Pengurusan dokumen pada kantor Kelurahan Tanjung Riau yaitu ada pada bagian pelayanan. Dalam pelayanan masih banyak beberapa kendala dalam pemberitahuan informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui syarat-syarat dalam pengurusan. Dari latar belakang di atas, kita dapat mengetahui pentingnya peran informasi prosedur pelayanan pengurusan dokumen di kantor Kelurahan Tanjung Riau. Maka penulis tertarik mengambil judul Multimedia Interaktif tentang Prosedur Pelayanan Dokumen di kantor Kelurahan Tanjung Riau menggunakan Adobe Flash. Dan yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kita bisa membuat identifikasi masalahnya yaitu 1. Masyarakat di Kelurahan Tanjung Riau ketika datang ke kantor untuk pengurusan dokumen, mereka mengurus dokumen dengan syarat yang tidak lengkap. Dan yang kedua, pengurusan dokumen tertunda dikarenakan dokumen yang dibawa oleh masyarakat tidak lengkap. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas di bagian terdahulu, maka penulis merumuskan masalah dari laporan ini yaitu 1. Bagaimana cara mengimplementasikan Adobe Flash sebagai media informasi dalam memberikan persyaratan kepada masyarakat yang melakukan pengurusan di kantor Kelurahan Tanjung Riau. Dan yang kedua, bagaimana cara merancang aplikasi multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, batasan masalah. Setelah penulis mengidentifikasi masalah, maka penulis membuat batasan masalah pada laporan ini yaitu 1. Multimedia interaktif tentang prosedur pengurusan dokumen di kantor pelayanan Tanjung Riau menggunakan Adobe Flash. Dan yang kedua, tampilan pada multimedia interaktif tentang prosedur pengurusan dokumen di kantor Kelurahan Tanjung Riau menggunakan Adobe Flash. Dan yang ketiga, tampilan data-data persyaratan pengurusan dokumen di tahun 2020. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu membuat dan mengimplementasikan multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash sebagai media informasi bagi masyarakat yang melakukan pengurusan di kantor Kelurahan Tanjung Riau. Yang kedua, sebagai salah satu syarat lulus dalam menyelesaikan mata kuliah kerja praktek di Universitas Ibnu Sina, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Kita masuk ke sejarah singkat Kelurahan Tanjung Riau. Kelurahan Tanjung Riau adalah salah satu dari 64 kelurahan yang ada di Batam. Dengan kecamatan Kupang, dengan jumlah penduduk kurang lebih 21.902 jiwa, dengan luas wilayah lebih kurang dari
36.123 km persegi. Kelurahan Tanjung Riau adalah daerah yang penduduknya heterogen dari mulai suku etnis, budaya, agama, dan pekerjaan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di dalam wilayah kelurahan yang dipimpin oleh lurah dan ruang lingkupnya berada di bawah kecamatan dipimpin oleh camat sebagai penanggung jawab kepada wali kota. Di Kelurahan Tanjung Riau terdapat 8 orang pegawai negeri sipil atau PNS dan 2 orang tenaga harian lepas atau THL. Kantor Kelurahan Tanjung Riau berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1, Tanjung Riau. Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Kupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Tanjung Riau menggunakan slogan bertujuan agar kelurahan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yaitu program 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi dan tata kerja SOTK kelurahan yang paling atas yaitu lurah, dan kemudian ada di bawah lurah sekretaris lurah. Kemudian di bawah sekretaris lurah ada kasih pemerintahan dan pelayanan umum, kasih PPKM, dan kasih terantip. Kemudian ada staf. Kemudian kita masuk ke waktu dan tempat kerja praktek. Penulis melaksanakan penelitian kerja praktek di kantor Kelurahan Tanjung Riau berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Tanjung Riau. Kerja praktek dilaksanakan dari tanggal 1 September sampai 30 November 2020. Kemudian kita masuk ke jenis data. Jenis data, sumber data yang diperlukan dalam penelitian kerja praktek ini yaitu ada data primer dan data sekunder. 1. Data primer. Data primer adalah suatu data yang bersumber dari penelitian lapangan secara langsung yang didapatkan dari sumbernya, yaitu pada saat melakukan observasi dan wawancara secara langsung di Kelurahan Riau. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian karena sudah diolah oleh pihak lainnya. Data sekunder pada penelitian ini meliputi 1. Profil instansi Kelurahan Tanjung Riau seperti visi dan misi, kemudian sejarah perusahaan, struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawab setiap jabatan yang terdapat pada struktur organisasi. Dan yang kedua, data informasi pelayanan dokumen administrasi pendidikan di Kelurahan Tanjung Riau. Dan yang ketiga, artikel dan jurnal pendukung. Dan yang keempat, informasi dari hasil browsing di internet. Jenis dan metode pengumpulan data. Dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang diinginkan dari tempat pelaksanaan kerja praktek, antara lain wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai kebutuhan aplikasi untuk Kelurahan Tanjung Riau dengan cara tanya jawab kepada lurah beserta jajarannya. Kemudian observasi. Observasi adalah pengamatan langsung bagaimana keadaan sistem informasi pelayanan dokumen kepada masyarakat tersampaikan agar masyarakat mengetahui apa-apa saja persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum melakukan pelayanan di Kelurahan Tanjung Riau. Kemudian penelitian kepustakaan. Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung serta mempunyai dokumen dengan laporan kerja praktek ini yang bersifat teoritis dengan cara membaca buku, jurnal, dan mengumpulkan data-data dari Kelurahan Tanjung Riau sesuai kebutuhan untuk membangun sebuah multimedia interaktif sebagai media informasi kepada masyarakat. Kemudian kita masuk ke teknik pengolahan data dan analisis data. Teknik ini menjelaskan mengenai prosedur pengolahan
dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. 1. Pengolahan data. Pada tahap pengolahan data ini, penulis melakukan desain dan coding dengan cara meneliti setiap format pengumpulan data. Kemudian melakukan pengelompokan data agar data yang dikumpulkan benar-benar lengkap dan jelas sehingga dapat diolah dengan baik. Dan kedua, analisis data. Untuk tahap analisis data, penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil pengamatan yang sedang berlangsung. Metode perancangan sistem. Tahapan multimedia development life cycle adalah sebagai berikut. 1. Tahap konsep. Tahap ini berguna untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna dari program, aplikasi, dan spesifikasi untuk umum. 2. Tahap perancangan. Pada tahap kedua ini berguna untuk membuat sebuah spesifikasi yang detail tentang penampilan, arsitektur, gaya, dan keperluan bahan untuk program. Desain yang penulis lakukan dalam perancangan desain yaitu 1. Flowchart, 2. Storyboard, dan yang ketiga perangkat yang digunakan. Kemudian tahap pengumpulan bahan atau material collecting. Pada tahap ketiga ini berguna sebagai pengumpulan semua keperluan atau bahan yang diperlukan untuk sebuah program. Keperluan bahan tersebut dapat berupa foto, gambar, video, audio, dan animasi. Dan yang keempat, tahap pembuatan atau assembly. Pada tahap keempat ini berguna sebagai tahap pembuatan program yang dilakukan berdasarkan storyboard, flowchart, dan struktur navigasi yang sudah dikerjakan pada tahap perancangan atau desain. Kelima, tahap pengujian atau testing. Tahap ini berguna untuk menguji program yang telah dirancang agar dapat mengetahui bahwa program tersebut memiliki kesalahan atau tidak. Dan yang keenam yaitu tahap distribusi. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap evaluasi yang berguna untuk mengembangkan program yang telah dirancang dan dapat dijadikan sebagai masukan agar program selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Kemudian ada kerangka pemecahan masalah. Kerangka pemecahan masalah harus dilakukan secara urut, struktur yang sesuai dengan proses, sesuai dengan kondisi yang ada. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Kerangka pemecahan masalah ini bisa dilihat di gambar ini. Adapun tahap dan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan pada kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data primer dan melakukan observasi langsung pada kantor Kepulauan Riau dapat dilakukan dengan data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis juga mengumpulkan data sekunder meliputi profil perusahaan seperti visi dan misi sejarah perusahaan, struktur organisasi beserta tugas tanggung jawab setiap jabatan yang terdapat pada struktur organisasi Kepulauan Riau, beserta data informasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan di Kelurahan Riau. Dan yang kedua, analisis kebutuhan. Setelah selesai mengumpulkan data premier serta data sekunder yang berkaitan dengan proses pelayanan dokumen di Kelurahan Riau, penulis menentukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dengan melakukan perancangan aplikasi atau sistem. Ketiga, pembuatan sistem. Pada saat melakukan tahap pembuatan sistem, penulis menggunakan metode MDLC, yaitu konsep, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, dan distribusi. Dan yang keempat, kesimpulan. Pada tahap ini dibuat kesimpulan mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh sistem atau aplikasi terhadap beberapa permasalahan yang ada pada pelayanan dokumen di Kelurahan Tanjung Riau. Kemudian ada flowchart program, bisa kita lihat di sini.
Di dalam flowchart program terdapat proses, kemudian ada scan home, kemudian ada tombol sound dan exit. Di dalam scan home terdapat scan KTP dan KK, NIKA, SKDU, surat pindah, dan SKU. Dan di dalam scan tersebut terdapat tombol back masing-masing. Dan terakhir ada tombol N atau keluar. Kemudian ada storyboard. Storyboard yang digunakan untuk film, video, animasi atau gambar bergerak lainnya agak berbeda dengan storyboard yang digunakan pada pengembangan multimedia. Berikut adalah storyboard dari aplikasi yang akan dibuat. Yang gambar pertama yaitu gambar home. Yang kedua yaitu gambar menu. Terdapat menu KTP dan KK, surat nikah, surat pindah, SKDU, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu isi dari KTP dan KK. Dan yang keempat, gambar keempat ada isi dari surat pindah. Dan yang kelima, isi dari surat domisili usaha. Dan yang keenam adalah isi dari surat keterangan usaha. Dan yang keempat yaitu ada analisis program. Beberapa fasilitas pada Adobe Flash CS6 yang digunakan dalam pembuatan multimedia interaktif yaitu satu, Classic Twin. Classic Twin adalah fasilitas pada Adobe Flash yang berfungsi untuk menggerakkan objek dalam satu layer. Agar objek yang lain tidak ikut bergerak, maka objek tersebut harus diletakkan pada layer yang berbeda. Pada Classic Twin kita dapat menggerakkan objek berdasarkan posisi maupun berputar. Bahkan kita dapat mengubah warnanya. Kita bisa lihat di sini pada gambar 1, pergerakan posisi objek dipengaruhi oleh durasi berapa lama yang muncul dan garis yang dilakukan pada latar belakang berjalan. Dan durasinya tersebut bisa kita lihat di gambar 2. Yang kemudian analisis program, yaitu motion twin. Motion twin adalah pergerakan suatu objek dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Motion twin sering digunakan untuk memberikan animasi berupa merubah posisi benda, merubah ukuran benda, dan merubah visibilitas kecerahan atau brightness, kedalaman warna benda, dan lain-lain. Merubah posisi benda dapat diartikan bahwa motion twin dapat menggerakkan benda dari titik A ke titik B. Bisa kita lihat gambarnya di bawah ini. Kemudian hasil program. Pada gambar pertama yaitu terdapat tombol home untuk masuk ke tombol menu. Kemudian ada tombol menu yaitu gambar kedua. Di gambar ketiga yaitu terdapat syarat-syarat untuk pembuatan KTP. Dan yang keempat yaitu isi dari menu nikah. Dan yang kelima yaitu isi dari surat keterangan domisili usaha. Dan yang kelima yaitu keterangan dari surat pindah, dan yang keenam adalah surat keterangan usaha. Adapun hasil program yang dibuat yaitu seperti berikut. Nah, kita di sini bisa melihat tampilan home, terdapat tombol menu masuk, kemudian ada tombol exit dan sound. Dan di dalam tombol menu terdapat menu KTP dan KK, kemudian nikah, kemudian surat keterangan domisili usaha,
Kemudian surat pindah dan surat keterangan usaha atau SKU. Di dalam KTP terdapat syarat untuk pengurusan KTP di Kepulauan Riau, yaitu 1. Domisili RT RW tempat, surat pindah yang bersangkutan dari daerah sebelumnya, surat nikah jika sudah menikah, ijazah terakhir jika ada, dan yang terakhir akte lahir anak jika data belum ada di KK lama. Kemudian surat pengantar nikah, yaitu domisili RT RW setempat, KTP, yang kedua KTP dan KK calon pria dan wanita, yang ketiga akte lahir, dan yang keempat pas foto, yang kelima surat imunisasi calon pengantin jika calon wanita, dan yang keenam KTP saksi administrasi 2 orang, dan yang ketujuh surat pernyataan belum nikah. Kemudian ada surat keterangan domisili usaha. Di dalam menu tersebut terdapat syarat-syaratnya, yaitu 1. Domisili RT setempat, KTP dan KK, kemudian surat permohonan ke lurah dan camat, dan yang keempat surat simpadan, dan yang kelima surat pernyataan usaha, dan yang keenam foto usaha ukuran 2R, dan yang ketujuh pas foto 3x4, dan yang ke-8 denah lokasi usaha, dan yang ke-9 legalitas tempat usaha seperti sertifikat atau kwitansi sewa tempat usaha jika tempat usaha tersebut menyewa. Kemudian surat pindah. Di dalam surat pindah terdapat syaratnya, yaitu domisili RT RW setempat dan KTP KK. Kemudian surat keterangan usaha. Di dalam surat keterangan usaha terdapat syarat-syaratnya, yaitu domisili RT RW setempat, KTP dan KK, surat pernyataan usaha, foto usaha ukuran 2R, pas foto 3x4, dan yang keenam rekening air dan listrik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam program ini. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil laporan penelitian berjudul Multimedia Interaktif tentang prosedur pelayanan dokumen di kantor Kelurahan Tanjung Riau menggunakan AutoCAD, penulis dapat menyimpulkan dari segi tampilan kertas atau papan informasi yang terdapat di halaman kantor monoton, apalagi persyaratan disajikan sangat panjang dan kurang mengerti, maka dibuatlah aplikasi multimedia interaktif tersebut untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta membantu memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan administrasi di kantor Kelurahan Riau. Dan sarannya yaitu 1. Hasil output yang dibuat masih jauh dari sempurna. Diharapkan mendesain sedemikian rupa agar lebih dapat menarik, dan diharapkan adanya perkembangan pada aplikasi ini untuk selanjutnya. Dan yang terakhir, sebaiknya perhatikan dalam penggunaan action script-nya. Oke, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.